Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Faruk juga berdoa untuk kalian agar kalian semua senantiasa dapat mengikuti pelajaran dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kalian semua akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pelajaran yang pertama yaitu tentang indahnya saling menghormati. Sebelum belajar, mari kita awali dulu pertemuan pada hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, selanjutnya Pak Faruk akan menampilkan sebuah gambar yang sangat menarik. Di dalam gambar itu terdapat beberapa gambar, yaitu gambar rumah ibadah. Ada masjid, ada gereja, ada pura, ada wihara, dan juga ada kelenteng. Masjid kita ketahui bersama untuk tempat ibadah umat Islam. Gereja itu tempat ibadah umat Nasrani. Pura merupakan tempat ibadah umat Hindu. Selanjutnya wihara merupakan tempat ibadah umat Buddha. Dan kelenteng itu dijadikan sebagai tempat ibadah umat Konghucu. Indonesia merupakan negara yang di dalamnya terdiri dari berbagai agama. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus bekerja sama dengan orang lain yang memiliki karakter yang berbeda. Agar tercipta kerjasama yang baik, tentunya harus saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Islam adalah agama yang mengajarkan toleransi. Islam tidak memerintahkan untuk hanya menghormati sesama muslim, tetapi juga memerintahkan untuk menghormati orang yang berbeda agama. Sehingga kita diperbolehkan untuk berteman, bekerja sama, dan melakukan kegiatan positif dengan orang yang berbeda agama. Akan tetapi, kita tidak boleh membantu dan bekerja sama dengan orang yang berlainan agama dalam hal akidah dan ibadah. Anak-anakku yang sholih dan yang sholihah, larangan toleransi dalam hal akidah dan ibadah terdapat di dalam Al-Quran. Tepatnya terdapat pada surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109. Surah ini terdiri dari 6 ayat. Nama Al-Kafirun diambil dari ayat pertama yang berarti orang-orang kafir. Surah Al-Kafirun termasuk surah Makkiyah karena turun sebelum Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Madinah. Turunnya surah Al-Kafirun disebabkan oleh orang-orang kafir Quraisy yang berusaha memengaruhi Nabi Muhammad SAW. Mereka menawarkan harta kekayaan agar Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang terkaya di Mekah. Selain itu, orang kafir Quraisy meminta Nabi Muhammad SAW untuk menyembah berhala-berhala orang kafir. Kemudian setelah itu bersama-sama menyembah Allah dan seterusnya secara bergantian.
Berkenaan dengan peristiwa tersebut, Allah memberikan perintahnya kepada Nabi Muhammad SAW dengan turunnya surah Al-Kafirun sebagai perintah untuk menolak tawaran tersebut. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan engkau tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Ketegasan Allah dalam menjawab permintaan orang-orang kafir ini sebagai bukti bahwa seorang muslim tidak boleh toleransi dalam hal ibadah, yaitu lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Anak-anak, mari bersama-sama kita belajar membaca surah Al-Kafirun. Baik, Pak Guru. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'bud, wala ana 'abidum ma 'abadtum, wala antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ternyata anak-anak sudah pintar semua dalam membaca surah Al-Kafirun. Subhanallah. Sekarang coba Dafa, kamu membaca surat Al-Kafirun sendiri ya. Pak Faruk yakin kamu pasti bisa. Baik, Pak Guru, Dafa akan mencobanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'bud, wala ana 'abidum ma 'abadtum, wala antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dafa ternyata sudah pinter ya dalam membaca surah Al-Kafirun. Teman-teman, berikan tepuk tangan untuk Dafa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran pada hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian. Selanjutnya, sebagai tugas, silahkan kalian kerjakan penilaian kompetensi siswa pada halaman 11-14 dari modul PAI yang telah kalian miliki. Tulis jawaban kalian pada buku B dan kumpulkan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021. Kita akhiri bersama pelajaran pada hari ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Faruk akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.